Kalian mengatakan, misal Wahabi bilang, kalian menuduh kami dengan kami mengatakan Allah punya tangan, itu menyamakan Allah dengan makhluk. Lantas kalian mengatakan Allah Maha mendengar, bukannya sama juga dengan makhluk. Kan gitu. Iya, Kita intinya jawab, sama. kita jawab begini. Pertama, kita harus bedakan. Dalam Al-Quran ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Itu harus dibedakan. Ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Sama, basor, ahad, itu semua ayat-ayat muhkamat. Ayat yang zohir maknanya bisa diterima. Adapun ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang zohir maknanya tidak bisa diterima. Sehingga mau tidak mau dia harus dua cara. Tafwid atau ta'wil. Nah, di sini sudah berbeda. Satu ayat muhkamat, satu ayat mutasyabihat. Jadi nggak bisa disamakan. Itu satu. Yang kedua, dalam penetapan suatu lafadz, kita harus tahu makna dari lafadz tersebut. Sehingga ketika kita menyandarkan lafadz tersebut kepada sesuatu, kita tahu apa yang dimaksud. Contoh, lafadz sama, basor, dia kan memiliki makna. Nah, apa maknanya? Disebutkan dalam kitab Al-Qawlut Tamam bi isbati tafwid madhaban lissalafil kiram. Halaman 109. Jadi sama itu maknanya idraku lil masmu'at. Mendapati segala sesuatu yang didengarkan. Segala sesuatu yang bisa didengarkan, mendapatinya itu disebut dengan sifat mendengar. Apa itu mendengar? Mendapati hal yang didengarkan. Itu disebut mendengar. Pertanyaannya, mendapati sesuatu yang didengar, itu apakah melazimi kepada jismiyah bentuk? Tidak. Satu. Melazimi kepada ruang? Tidak. Dua. Tiga. Melazimi kepada arah? Enggak. Yang ketiga. Yang keempat, melazimi kepada baharu? Tidak. Maka tak masalah. Dan itu tidak ditetapkan sama dengan makhluk. Adapun ketika Anda mengatakan yad, misalnya istiqrar, istawa, apa maknanya julus? Apa julus duduk? Apakah melazimi kepada bentuk? Iya. Kalian sendiri bahkan yang mengaku. Dua. Apakah melazimi kepada ruang, tempat? Iya. Kalian sendiri yang mengaku bertempat. Apakah melazimi kepada baharu, hudus? Iya. Kalian sendiri yang bilang itu hudus. Istawa itu tidak qadim kalian bilang, tapi hudus. Baharu sifat Allah, bukan kekal, kata beliau. Jadi udah beda gitu. Jadi mau gimana caranya dikatakan sama dengan makhluk? Makna dari lafadz itu saja itu tidak melazimi kepada bentuk, arah, waktu, baharu. Jadi antum jawabnya gini. Allah Maha mendengar, kita mendengar, itu hanya sama di lafadznya saja. Ataupun maknanya yang hakikat beda. Gitu. Bagaimana mendengar Allah ya kita tidak tahu. Yang intinya mendengar Allah itu tidak berbentuk. Itu kuncinya. Makanya dinafikan organ-organ dari Allah. Nggak ada itu pakai telinga. Tapi kalau Wahabi enggak. Kita nggak boleh tolak Allah punya telinga. Gitu. Kita nggak mengatakan Allah punya telinga, dan kita juga nggak menolak Allah punya telinga. Gitu. Nah, mereka nggak mau nolak gitu karena memang meyakini bentuk. Jadi jawabannya ada 3. Pertama, ini udah beda ayat. 1. Kedua, makna dari lafadz sama itu tidak menghendaki kepada bentuk. Beda dengan mana istawa yang istiqrar. Beda dengan makna yad yang tangan jarihah. Ini bentuk. Yang ketiga, cara nolaknya. Antara sama Allah dengan sama makhluk,
itu hanya mustarak lafad. Adapun maknanya hakiki itu sudah beda. Makna hakiki mendengar Allah itu sudah beda. Kita tidak tahu bagaimana makna hakikinya Allah. Yang kita tahu cuma mendengar. Begitu. Bisa dipahami? Agak jelimet ya? Ah, dikit-dikit mutang pusing-pusing. Batuk ya Allah. Ya, Kapan dia mutasyabihat, kapan dia muhkamat, tinggal lihat maknanya. Kalau maknanya itu terindikasi kepada bentuk, kepada arah, kepada bentuk, arah, tempat, dan baharu, maka itu mutasyabihat. Itu paling simple. Indikasi ke bentuk itu gimana maksudnya? Indikasi Misal, ke bentuk. misal, yadullah fawqa aidihim. Disebutkan lafaz yad. Cari makna yad. Apa saja makna yad dalam bahasa Arab? Ada 25. Apa saja maknanya? Ada jarihah, tangan, ataupun anggota badan yang di tangan. Kedua, kudrah, ada kuwah, ada ihsan, berbuat baik, ada rahmat, ada jamaah, ada janji. Banyak sekali makna-maknanya. Dari makna-makna itu, mana makna yang membawaki kepada bentuk? Pasti tangan, anggota badan. Ah, itu kepastiannya di mana, Ustaz? Apanya? Sehingga dia diindikasikan bentuk itu, Dari bahasa Arab. kepastiannya gimana? Dari bahasa Arab. Kayak mus bahasa Arab, yad itu di mana wadahnya? Soalnya saya tanya begini, kekuasaan itu bentuk atau bukan? Dia berbentuk tidak kekuasaan itu? Tidak. Tidak. Maka karena itu sifat. Nah, Ada- kalau tangan, Adapun tangan itu zat atau sifat? zat. Zat bentuk berarti. Bentuk ini gimana maksudnya? Kita dapat mengatakan itu bentuk kan karena kita tahu batasan-batasannya kan. Nah, kalau kita sendiri tidak tahu batasannya, apakah masih dikatakan bentuk? Gimana maksudnya kita tidak tahu batasannya? Coba. Gimana? Misalnya tangan kan kita tahu itu sebagai bentuk karena kita tahu tangan kita ini sampai 5 cm misalnya, setengah meter. Makanya kita bisa bilang dia bentuk kan. Dia panjangnya hanya dari ketiak sampai ujung kuku. Ya, ukuran Kita lah. melihat- Kita bilang dia punya ukuran gitu. Ya, makanya kita bisa bilang bentuk karena kita tahu ukuran gitu. Nah, kalau kita tidak tahu ukuran atau batasan, masih bisakah dikatakan bentuk? Kita tidak tahu ukuran atau tidak, gini, itu pertanyaan muskil ya, agak mujmal begini. Mengatakan tidak tahu ukuran itu terkadang sudah meyakini bentuk. Contoh, saya Tidak tidak tahu ukuran, sebentar. Tidak tahu batasan maksudnya. Ya, Ya, saya tidak tahu batasan alam semesta karena dia terus berekspansi. Berbentuk tidak, mengambil ruang tidak mengambil. Jadi Ya, mengatakan, silakan ya, udah monggo. kalau dikatakan alam semesta kan pasti terbatas dia, Ustaz. Jadi pasti Nah. berbentuk. Coba kasih tahu saya di mana batas alam semesta itu. Karena makhluk pasti terbatas. Apakah? Bukan begitu? Betul, makanya kita bilang Allah itu tidak berbentuk. Karena bentuk itu akan melazimi kepada batas. Iya kan nggak ada yang bilang bentuk, Ustaz. Ada orang Wahabi bilang bentuk kok. Misalnya nih, saya kan sebagai orang Gini sepakati dulu. Saya nggak tahu antum baca kitab Wahabi atau tidak, nggak, saya tapi kan orang ini- Wahabi iya, meyakini saya kan, Allah itu berbentuk. Gitu. saya kan sebagai orang awam kan. Ya, saya juga orang awam. Iya. Misalnya saya kan secara polos nih meyakini Allah itu di atas arsy. Tapi saya tidak meyakini
bentuk gitu. Saya tidak meyakini Allah itu butuh kepada aras. Salah nggak Kita keyakinan nggak saya bilang butuh. seperti itu? Kita nggak bilang butuh. Antum Nah, misalnya yakini nggak Allah berarah? berarah berarah itu gimana? Coba kita Mengambil arah, sebutkan. misal mengambil arah atas berarti nggak ada di bawah. Mengambil arah kanan berarti nggak ada di kiri. Kalau saya begini, Ustaz. Yang saya tahu, kita kan di surga nanti bisa melihat Allah kan. Nah, Nah, ini bahasnya arah itu kan istawa pakai atau arah kalau ru'yah. melihat Allah. Apa gimana? Ya udah, ini karena pembahasan udah lari-lari tapi nggak masalah. Jadi antum, ini saya kasih analogi sangat sederhana tentang ru'yah ini. Bagaimana cara kita meru'yah atau melihat Allah? Jadi Imam Hanafi dalam kitab Fiqhul Akbar, beliau menyebutkan bahwa yang namanya melihat Allah, bentar ya, ru'yah, mana ru'yah? Yang ini, perhatikan di sini. Wallahu ta'ala yura fil akhirah wa yarahul mu'minuna wa hum fil jannah bi'ayuni ru'usihim bila tashbih wala kaifiyah wala jihatin wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dilihat tanpa menyerupakan dengan makhluk, wala kaifiyah dan tidak ada bentuk, wala jihah dan tidak ada arah, wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah dan tidak ada antara makhluk dan Allah itu space atau jarak. Contoh analogi sederhana begini. Saya tanya sama abang, ada nggak makhluk? Ada nggak? Kita nih melihat makhluk, ini saya jelasin dulu melihat makhluk ya. Saat saya melihat makhluk, itu pasti akan melazimi arah. Saya coba tes sama Bang Vino. Bang Vino, ada nggak saya melihat sesuatu, tapi sesuatu itu nggak berarah? Ada nggak? Makhluk. Ada nggak makhluk yang antum lihat, tapi dia nggak berarah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Pasti berarah. Kalau melihat makhluk, pasti berarah. Dua, yang namanya melihat makhluk, itu pasti berhadap-hadapan. Mau dia lihat di depan TV, tetap berhadapan. Ada nggak melihat sesuatu, tapi nggak berhadapan? Nggak menghadapkan mata, maksud atau pandangan ke dia, ada nggak? Ya pasti menghadapkan Pasti pandangan menghadap. Itu kelaziman kedua. Yang namanya melihat makhluk, pasti menghadap. Ketiga, yang namanya melihat makhluk, itu pasti ada space, ada jarak antara kita dengan yang kita lihat. Ada nggak melihat makhluk yang antara kita dan yang kita lihat itu nggak ada jarak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Pasti akan melazimi kepada space. Karena itu memang namanya melihat makhluk. Yang keempat, yang namanya melihat makhluk itu pasti berbentuk. Ada nggak makhluk yang kita lihat tapi nggak berbentuk? Iya, semua berbentuk kan. Semua berbentuk. Makanya di sini disimpulkan ada sebentar. Ini hampir mencapai klimaks. Di sini disimpulkan melihat makhluk itu pasti, saya garis bawahi, pasti melazimi 4 hal ini. Apa itu? Arah. Nggak ada melihat makhluk kalau nggak berarah dia. Bentuk. Nggak ada melihat makhluk kalau nggak berbentuk. Jarak antara kita dan dia. Nggak ada yang kita lihat kalau nggak berjarak. Kemudian keempat, muqabalah, berhadap-hadapan. Nggak ada makhluk yang kita lihat kalau nggak berhadapan. Ini semua sifat-sifat makhluk saat kita melihat dia. Lalu bagaimana kita melihat Allah? Ya simpel, berbeda dengan melihat makhluk. Kalau melihat makhluk, harus ada arahnya. Melihat Allah nggak harus ada arah. Melihat makhluk, harus ada jaraknya. Melihat Allah nggak ada. Melihat makhluk ada berbentuk, Allah nggak berbentuk. Melihat makhluk itu berhadap-hadapan, melihat Allah nggak seperti itu. Itulah laisa kamitslihi syai'. Melihat Allah berbeda dengan melihat makhluk.
Kalau melihat makhluk melazimi arah, bentuk, berhadapan, dan space atau ruang, maka melihat Allah Maha Suci dari 4 hal itu. Bisa dipahami? Iya. Ini udah simpel sekali. Iya, kalau yang Ustaz sampaikan Atau dalam pandangan antum, Allah itu bisa dilihat harus berarah atau tidak harus? Coba saya tanya. Antum kan nanya nih, sekarang saya nanya balik. Apakah melihat Allah itu harus berarah? ini kan menanyakan sesuatu yang kita belum alami kan ya. Tentu kita tidak punya jawaban. Bukan begitu. Kalau begitu justru para ulama yang belum mengalami juga nggak, Imam Hanafi nggak berani bilang kita melihat Allah wala jihatin tanpa arah. Ya antum Imam Hanafi tahu dari mana? Emang pernah ngelihat Allah? Meninggal aja belum. Enggak, kalau kembali tadi di soal bentuk ya. Saya masih belum paham soal bentuk ini. Enggak, kita fokus sama ru'yah dulu. Mauqif antum gimana? Melihat Allah itu berarah atau tidak? Coba. Tidak berarah. tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Berhadapan atau tidak? Kalau ada dalilnya berhadapan ya pasti berhadapan. Tapi saya tidak tahu kalau tidak ada. Tidak tahu. Oh, iya. Saya tanya secara umum saja. Dari 4 kelaziman makhluk tadi, antum semuanya ada yang antum setujui atau antum semuanya tidak tahu? Kalau soal bentuk pasti saya setuju. Antum setuju Allah itu berbentuk? Setuju. Tidak berbentuk. Oh, antum setuju Allah tidak berbentuk? Oke, sudah. Berarti arah, kemudian berhadap-hadapan, kemudian jarak kita sama Allah itu antum belum setujui, belum antum setujui, belum juga Tidak antum tahu. tidak setujui. Alias antum tawakuf, begitu ya? Tidak tahu maksudnya. Tidak tahu, tawakuf. Antum nggak bilang iya, antum nggak bilang tidak, kan gitu. Nah, lanjut. Nah, ini baru yang namanya menghasilkan sebuah kesimpulan. Saya nggak memaksa antum harus ikuti saya, tapi setidaknya mauqif antum itu sudah jelas apa gitu. Masalah antum pengen merubahnya suatu hari nanti ke depannya atau setelah ini ya tak masalah. Enggak, tadi soal bentuk mengapa saya tidak mengapa itu bisa saya sepakati, karena menurut saya begini, mengatakan mensifati Allah punya tangan itu, kalau menurut saya tidak melazimkan Allah itu punya bentuk. Kalau menurut saya kan. Oke, kalau menurut antum saya tampung nggak masalah. Kalau yang menurut ulama yang antum ikuti siapa? Enggak, saya nggak paham soal ulama. Nggak ikut ulama? Nggak paham soal ulama. Saya kan Siap. Awam ya, sama saya awam juga ya, nggak apa-apa. Kami di sini semua awam kok. Dalam usul fikih, siapa saja yang bukan mujtahid dia itu awam. Mau ngajinya 10 tahun kayak kalau nggak jadi mujtahid tetap awam itu dalam usul fikih. Ya soalnya ada yang, ya misalnya nih ada pendapat juga di bawah nih menyatakan tidak tahu bentuk tangan Allah, tapi udah menyatakan mirip makhluk. Itu seperti bagaimana menjawabnya? Gimana pertanyaannya? Tidak tahu apa? Tidak tahu bentuk tangan Allah, tapi udah menyatakan mirip makhluk. Miripnya karena berbentuk. Gini Pak, ini sebenarnya kurang paham. Nah, ini perhatikan. Ini sebenarnya kehalusan bagaimana berdialog. Ini bukan dialek apa bahasanya? Itu cuma dialek apa? Narasi yang dibuat-buat, enggak. Perhatikan. Tidak tahu terhadap suatu pilihan itu melazimi dia akan meyakini hal itu dulu. Maksud saya itu begini. Gimana? Saya ulang ya. Ketidaktahuan kita terhadap suatu pilihan itu mengharuskan kita percaya pasti ada salah satu pilihan itu. Contoh, saya tidak tahu ukuran rumah itu. Saya pasti
meyakini lebih dahulu kalau rumah itu punya ukuran. Cuman ukurannya berapa, gimana itu yang nggak tahu. Ini kan bicara makhluk kan? Makhluk. Iya. Iya. Yang kedua, saat saya mengatakan saya tidak tahu apakah batu itu laki-laki atau perempuan, ini betul nggak pernyataan saya? Betul nggak pernyataan saya kira-kira? Tidak betul. Tidak betulnya karena dia sudah meyakini batu itu punya gender. Cuman tidak tahu gendernya laki-laki atau perempuan. Hmm. Begitu juga ketika dia mengatakan, saya tidak tahu bentuk Allah itu bagaimana. Nah, pada dasarnya dia sudah meyakini Tuhan itu berbentuk, tapi bentuk yang bagaimananya itu yang tidak tahu. Tidak memastikan tangan Allah ini sebagai bentuk ini dari mana kepastian? Dari ulama Wahabi. Tangan Bukan, kita itu kan alat nggak bawa- katanya. Kita kan tidak bawa-bawa ulama Wahabi atau siapa di sini kan saya Ya kan antum nggak jelas, Pak. cuma Antum bertanya misal gini nih. intinya. Antum saya mau uji dengan ulama siapa, antum nggak tahu. Kan gitu. Misal saya tanya antum ikut ulama siapa, antum nggak bisa jawab. Terus saya kasih kaedah bahasa Arab, antum nggak paham, awam katanya. Saya harus gimana lagi ngejelasinnya? Iya, saya kan berlogika Awam. secara orang awam kan. Dikatakan Allah. Gini aja. Ini paling simpel untuk orang awam. Iyat itu bahasa Arab ada berapa makna coba? Kita ambillah tangan kan, kita yang bahas tadi Ada kan berapa? Ada berapa dulu? nggak tahu saya. Nah, itu yang harus kita tahu dulu. Baru nanti kita bisa paham. Ya, tangan itu apakah melazim bentuk atau tidak? Kalau kami, Pak, kami meyakini Allah punya sifat yad. Apa makna yad itu? Apakah tangan? Bukan. Apa maknanya? Hanya Allah yang tahu. Itu lebih aman. Karena Allah itu tidak menetapkan tangan. Allah menetapkan yad. Dan makna yad itu bukan cuma tangan. Ada orang bodoh di luar sana bilang, Allah sendiri yang bilang tangan. Allah nggak bilang tangan, Allah bilang yad. Yad itu maknanya bukan cuma tangan. Dari mana tahu dia yad itu maknanya tangan? Emang Allah pernah kasih tahu? Yad di sini maknanya jarihah ya, tangan ya. Nggak ada. Saya tanya gini, ada nggak Rasulullah SAW menjelaskan makna yad dalam hadis? Iya, setahu saya belum ada kayaknya. Emang nggak ada. Justru ulama-ulama seperti Imam Hanafi, Imam Ahmad itu menolak makna tangan. Terus bagaimana dengan terjemahan? Salah berarti. Antum baca deh gimana aturan atau instruksi Kemenak dalam penterjemahan. Coba antum lihat. Antum cari aja di Google, apakah terjemahan sah digunakan sebagai rujukan akidah? Kemenak tulis. Keluar nanti. Jadi terjemahan manfaatnya apa? Sebagai untuk mempermudah saja untuk beberapa ayat-ayat yang memang muhkamat. Ayat mutasyabihat itu pasti ada taklikan atau catatan kakinya biasanya di Kemenak. Kalau memang terjemahan itu sudah memadai, Bang, ngapain ulama ngarang-ngarang tafsir? Ya, Cukup terjemahan toh. Kan gitu. Kenapa kita saya nggak bilang salah, tapi kenapa kita sangat kekeh dengan terjemahan, padahal tafsir bilang lain? Iya, bukan juga maksudnya. Nggak antum, bukan antum. Setiap orang kan kemampuannya beda-beda. Kadang orang kan cuma bacaan Al-Qur'annya lalu cuma baca terjemahannya di bawah. Nah, yang saya tanyakan tadi, apakah itu menyesatkan atau seperti bagaimana kalau kita lakukan seperti itu? Ya, ahsannya kalau antum memang mau meyakini sebagaimana adanya, cukup yakini Allah punya sifat yad. Apa makna yad? Hanya Allah yang tahu. Itu saja. Jangan diterjemahkan, jangan diberi maknai. Karena hakikat makna yad itu hanya Allah yang tahu. Nah, kalau yang
banyak juga tulisan di bawah ini. Terkait juga dengan wajah sama juga berarti wajah. Sama, al-wajhu juga sama. Justru al-wajhu itu nggak ada kesepakatan. Ada ulama bilang al-wajhu itu kiblat. Contoh ayat dalam Al-Quran, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Artinya apa? Wajhullah situ kiblat. Ada ulama yang mengatakan wa kullu syai'in halikun illa wajhah. Wajah di situ bukan wajah apa juga Allah itu sendiri. Iya, iya. Oke. Saya cuma penasaran aja ini kenapa ya jika dikatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, itu adalah sesuatu yang sangat seperti kayak berbahaya gitu. Berbahaya karena melazimi kepada persoalan bentuk. apa? Ya kan belum tentu bicara bentuk. Siapa bilang belum tentu? Coba kasih saya kamus bahasa Arab yang mana yad itu maknanya bukan bentuk. Coba. Enggak, kita sandarkan kepada Allah, ini kan tangan Iya, Allah kan iya. belum tentu berbentuk. Kalau kita katakan Allah punya tangan, ya kita tidak melazimkan. Bukan Pak. Tidak sesimpel itu dalam memahami akidah. Kalau seandainya dalam memahami akidah ini kita cukup dengan terjemahan, udah saya bilang, kita nggak butuh yang namanya tafsir. Sekarang kita tanya, yad itu apakah maknanya bentuk atau bukan? Coba antum jelasin ke saya. Kalau Yad. disandarkan pada makhluk ya pasti bentuk, karena makhluk itu terbatas, jelas Bukan. kan? Maknanya apa dalam kamus Arab? Itu sebenarnya penting sekali. Apa makna yad dalam bahasa Arab? Misal ada 25 makna. Makna apa yang layak bagi Allah? Itu kita tetapkan. Ya, Apa yang bikin pusing? itu. Yang saya tanyakan tadi kan ketika disandarkan tangan pada Allah kan tidak melazimkan pasti bentuk. Siapa yang mengatakan? Pak, Allah nggak tetapkan tangan. Iya kan, misalnya wajah kan, misalnya Allah punya wajah, kan tidak Tangan, pasti. yad saja Pak. Hmm. Yad saja. Nanti kalau lari-lari pembahasannya tadi istawa, kemudian ru'yatullah, Ya kemudian kan katanya yad. tadi sejenis, makanya saya tanya tadi kan, misalnya tangan, wajah, Yad, dianggap Pak. sama tadi kan. Yad itu ada berapa maknanya? Maknanya juga bukan cuma tangan, Pak. Tahu dari mana antum maknanya tangan? Apakah Yad Allah dan ketemu. Rasul memberitahukannya makna yad itu tangan? Saya kalau ada masuk Wahabi saya. Coba. Pertanyaan orang simpel lah. Secara bahasa Arab melazimi bentuk, Pak. Kalau disandarkan kepada Allah melazimi bentuk sebagaimana diyakini Wahabi. Kalau antum bilang belum tentu, berarti Bapak menyelisihi bahasa Arab itu sendiri. Saya kan nggak melazimi bentuk pada Allah. Berarti antum memahami Quran nggak sesuai dengan standar bahasa Arab. Percuma dong Allah mengatakan wa anzalnahu Qur'anan Arabiyya, kami turunkan dengan bahasa Arab. Tapi kita memahaminya bukan dengan gaya bahasa Arab, dengan gaya bahasa kita sendiri. Kaidah itu kan kita sepakati. Kaidah apa? Coba sebutkan kaidah yad dalam bahasa Arab apa? Maksudnya secara prinsip kita sepakati Allah itu pasti tidak terbatas dan tidak memiliki bentuk. Antum mengatakan tidak memiliki bentuk saja, itu sudah kalau didengar Wahabi itu dimarahin itu. Kenapa? Meskipun saya nggak bilang antum Wahabi ya, tapi kalau ada Wahabi itu udah marah-marah. Kenapa? Ya karena mengatakan tidak berbentuk, tidak berarah, itu sama saja tidak ada dalam pandangan mereka. Seakan-akan Allah itu baru eksis, dia harus berbentuk, harus berarah. Makanya nanti antum bakalan dengar di mulut-mulut mereka, barang siapa yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam, tidak berbentuk, itu sama saja nggak ada. Lu pikir, ini bukan antum, dia. Lu pikir Allah itu makhluk? Kalau makhluk iya. Kalau dia tidak berbentuk, ataupun kalau dia berbentuk tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, kanan, depan, belakang, sama aja nggak ada, itu betul. Itu saya sudah bikin di VT pertama, bagaimana mereka mencoba ya, dalam diskusi saya bilang begini. Allah itu maha hidup, iya atau enggak? Dibilang saya. Betul, Allah maha hidup.
Setiap yang namanya hidup pasti berbentuk. Oh, dia bilang, coba contohkan kepada saya, ada nggak makhluk hidup, ada nggak yang hidup nggak berbentuk? Nggak ada, saya bilang. Maka sama juga, jika yang hidup saja berbentuk, yang maha hidup maka lebih layak dengan sifat dan kelaziman ini. Itu kan lahir dari logikanya dia, bukan dari Iya. dalil. Nah, yang Itu ada di kitab Wahabi. menyatakan dalil yang menyatakan Allah berbentuk itu ada atau tidak? Apakah hanya sekedar logika dia atau seperti apa? Kan logika Kalau- orang berbeda-beda. Tajian. Yang khalaqal Adam ala suratihi itu tajian berbentuk loh. Surah itu bukan bentuk, Firanda surah itu rupa. Firanda menerangkan berbentuk seperti Ah, bentuknya bodoh dia. Allah. Rupa itu bukan bentuk. Surah itu rupa, bentuk itu jisim. Masuk. Gini, kalau yang saya amati, Bang Vino ini sepakat bahwasanya Allah itu tidak berarah, tidak berbentuk, tapi yaitu eskalnya itu di masalah tangan. Jadi dia itu masih berpendirian. Yat itu bisa dimaknai dengan tangan, tapi yang tidak berbentuk. Yang saya tangkap seperti itu. Atau gini aja, ya udah, ada gini aja. Ada perintah dari para alim ulama seperti ulama salaf melarang menerjemahkan ayat-ayat sifat ke selain bahasa Arab. Seperti yang ada dalam kitab nah ini saya nggak perlu ongkem ya, saya bacakan saja. Dalam kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Baihaqi dari Sufyan bin Uyainah. Ini sahih. Perkataan dengan nomor 683. Sanadnya saya nggak perlu bacakan. Kata beliau, ma wasafallahu tabaraka wa ta'ala nafsahu fi kitabihi fa qira'atuhu tafsiruhu laysa li ahadin ayufassirahu bil arabiyyati wala bil farasiyah. Hal-hal apa saja yang Allah tetapkan pada dirinya, maka memahaminya itu cukup baca. Tidak dibolehkan bagi siapapun untuk menafsirkannya dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Persia. Maksud itu dengan bahasa Ajam. Ada juga dalam Ibnu Suraij dalam kitab Al-Ulu lil Al-Ghaffar wala nutarjimu an sifatihi bilughati ghairil arabiyyah. Dan kita tidak menerjemahkan dari sifat Allah dengan bahasa selain bahasa Arab. Gitu. Ya, tangan itu kan salah satu bahasa Arab kan, tangan kan. Tangan bahasa Indonesia, Pak. Iyat bahasa tangan. Iyat yang bahasa Arab. Iya, dianggap sebagai tangan itu kan termasuk bahasa Arab juga, kaidah bahasa Arab juga kan. Bukan. Siapa bilang itu kaidah bahasa? Ini Bang Vino, yang ibarat yang tadi ditunjukkan Bang JLC itu dari ulama salaf, generasi salaf. Yang intinya ayat-ayat tabiat itu tidak boleh diterjemahkan ke bahasa lain. Nah, kita kan harus ikut salaf, itu loh maksudnya. Jadi yat gak usah diterjemah, yat ya yat gitu aja, gak usah dimaknai. Paham gak maksudnya? Jadi nggak bermakna berarti. Ya ada maknanya, tapi maknanya diserahkan kepada Allah. Atau gini Contoh aja, seperti Alif Lam Mim. Kita kan tahu Allah tidak menurunkan Al-Quran dengan sia-sia. Tahu nggak antum Bang Vino? Antum ya ada dua pertanyaan. Alif Lam Mim itu ada nggak maknanya? Nggak Bang tahu Bida? saya maknanya. Nggak, saya nggak tanya maknanya apa. Saya bilang ada tidak maknanya? Ada, Ada. Tahu tidak? tidak tahu. Tidak. Sama juga. Yadullahu fawqa aydihim. Ada nggak makna yad itu? Ada. Apa maknanya? Hanya Allah yang tahu. Ya berarti akan banyak ayat seperti itu berarti Ustaz. Enggak banyak. Itu kan Karena dalam Al-Quran itu kebanyakan muhkamat, bukan mutasyabihat. Misalnya kan kayak ini wajah tadi wajah, misalnya turun, naik, itu Naik sama nggak ada Pak, jangan ngarang, nggak ada sifat naik. kan atau malaikat gini, naik, malaikat Mana? naik. Gini.
Masuk nggak Ya, gini? ini Allah bukan malaikat. Ya coba kan ini masuk naik nggak ini? menjumpai Robnya. Sebagai ciptaannya kan kita atau makhluknya kita itu wajib Dek. mensucikan Allah kan, Ini kali apa juga kah? Iya. betul kan? Cara mensucikan itu dengan mengatakan Allah punya tangan atau memasrahkan maknanya kepada Allah. Itu aja, tinggal pilih aja itu kayak gitu. Kenapa dikatakan tidak suci kalau kita anggap memiliki tangan? Nah, ya itu kan seperti makhluk jatuhnya. Ya itu kalau kita samakan. Iya, maksudnya kan kita ingin mensucikan. Ya, kalau misalnya Anda, menurut Anda itu mensucikan itu bahwa Allah punya tangan, ya Iya. itu ya memang urusan Anda gitu. Cuman kita kan cara mensucikan lebih baik itu Allah mempunyai tangan atau memasrahkan maknanya kepada Allah gitu aja. Nah, ini kan ditanya soal cara mensucikan. Nah, dengan cara kita bilang tangan Allah dengan tangan makhluk itu sudah pasti beda. Itu sudah cara mensucikan. Misalnya Ini Bang Vino, jangan ke Gini Pak, menerjemahkan itu bid'ah. Itu saja coba. Gini saja, antum boleh kok mengatakan niat itu tangan, ya udah boleh. Mana dalilnya boleh diartikan tangan? dalilnya diartikan tangan. Kan katanya tadi dari bahasa Arab tangan juga ada. gini aja. Nambahin Ustadz. Tadi kan itu Info. Oke, sebentar. Tadi kan sudah ada rambu-rambu dari ulama salaf yang harus kita ikuti. Tidak boleh diterjemahkan dan maknanya diserahkan kepada Allah. Setuju nggak itu jenengan? Atau nggak ikut salaf, ikut pendapatmu sendiri? Untuk ayat-ayat tertentu mungkin setuju, tapi kalau dikatakan mayoritas Ini saya ulang sekali lagi. Yat itu ada 25 makna. Makna apa yang antum pakai? tangan, Bukan terjemahan saya tanya, makna. iya terjemahan itu kan mengandung makna. Apa enggak? Ya, apa maknanya? Iya tangan itu tangan. Itu terjemahan Pak, bukan makna. Ini saya ajarin ya. Antum ngeyel terakhir udah saya kasih tahu lagi. Saya udah bilang tadi di awal, maknanya itu jarihah, qudrah, Apa itu? quwwah, ihsan, ni'mah, rahmah, ahdi, jamaah. Dari banyak makna itu, makna apa yang antum yakini ketika menyandarkan kepada Allah? Keharusan saya bersandar di situ. Kenapa harus saya bersandar di situ? Kalau antum nggak menyandarkan itu, berarti antum sama dengan kami tafwid. Karena yang mengisbatkan itu kepada makna zohir cuma Wahabi. Kalau kami nggak menyandarkan. Makna zuhur itu gimana maksudnya? Mana zuhur. Jairid? Antum bilang saja makna yang mana? Biar saya nggak rugi nyebutin tadi makna apa saja. Jadi tangan itu dimaksud tadi makna zuhur. Saya nggak bilang terjemah Bapak. Mohonlah Bapak bisa diajak buat sedikit kooperatif ya. Bekerja sama sedikit. Enggak, Ini kan Ustaz. disebut tadi makna zuhir. Nah, Saya before rencananya mau taslim atau mau apa ya? Jangan kita dulu jenengan. Gini loh, dikerucutkan. Misalkan kan 26 tadi dikerucutkan ada 2, jarihah dan kudroh. Coba jenengan pilih yang mana? enggak tahu saya. Makanya Pak, ahsan itu dalam akidah jangan memandai dengan terjemahan. Saya tanya ulama antum nggak bilang tadi. Iya, Kalau kenapa? begini kan berbahaya untuk diri sendiri. Dikasih tahu antum nggak mau, kami minta Iya, kalau- tahu antum nggak tahu. Enggak, maksudnya kalau dimaknai dengan terjemahan itu kenapa? Tadi kan sudah ada larangannya. Sudah dilarang itu. Masa mengulang-ulang terus? Sudah beberapa. Bapak, kami ini Kasih tahu Bang, tidak ada berkali-kali, waktu Bang, loh. siapa? Kami sudah dengan baik ya mau menanggapi. Tapi kalau dipaksa atau mengharuskan kami menjawab pertanyaan yang berulang-ulang, kalau anak kecil SD mungkin kami bisa maklumi. Tapi kalau orang dewasa
Kan nggak mungkin gitu. Ini seperti kami dipermainkan layaknya anak kecil kalau begini nih. Ya diulang-ulang terus. Heeh. Ditanya Jadi dulu poinnya- mau poinnya- belajar ujungnya atau mau mengeyel. Iya, poinnya gimana? Nah kan, aduh. Gini Poinnya antum mau belajar atau mau ngeyel? Bang Vino. Iya, belajar lah, tapi nggak bisa langsung serta merta diterima, mesti dicerna kan. Nah, Ini saja. kalau Yang ingin antum yakini mencerna, sekarang apa? Berbentuk atau tidak? Itu satu dulu. Nggak berbentuk, Oke, satu. Tahu dari mana nggak berbentuk itu? karena sesuatu yang berbentuk itu sesuatu yang terbatas. Sedangkan Oke. Tuhan tidak terbatas. Oke, berarti akal ya, bukan dalil Quran kan? Iya, pemahaman orang awam lah seperti itu. Oke, pemahaman awam orang awam lagi. Ngeri-ngeri banget orang awam nih membahas-bahas Tuhan. bukan orang awam itu. Iya, orang awam nggak bisa mencari tahu tentang Tuhan. Nggak boleh, Pak. Orang awam itu nggak boleh bahas agama sembarangan, apalagi akidah. Allah mencela orang-orang awam membahas agama secara berlebihan. Ruwaibidah kata Rasulullah. Itu kalau Bertanya soal boleh, ini kan belajar. tapi Ini kan membantah. Karena begini ya. Takutnya nanti kita membantah sesuatu yang benar. Saya Jadi membantah. sebenarnya sudah biasa teman-teman hal seperti ini. Saya nggak bilang antum Bang Vino, tapi banyak orang-orang yang naik ke Komal Sakti kami ini mengatasnamakan dirinya awam agar tidak ditanyai. Tapi ketika bertanya dan menolak itu dia nomor satu, tapi ditanyai, oh saya awam, gitu. Jadi simpelnya itu Jadi mesti gimana? Orang awam kami nggak bisa kasih menjawab. tahu dia nggak mau, kami tanyai dia nggak tahu, kan serba salah nih. Kami Biar tanya dia nggak tahu, kami kasih tahu dia nggak mau. Biar kami yang beres ya Ustadz. Oh lanjut.